Benar. Bisa pelan-pelan jelaskannya rekan-rekan sekalian. Yang pertama rekan-rekan sekalian, setelah viral tiba-tiba Hercules minta maaf ya. Sebagai insan beragama, kalau orang minta maaf ya kita maafkan ya. Tapi kalau buat salah ya gak ada alasan kan seperti itu. Jadi begini, kita harus jelaskan di masalah premanisme ini. Dasarnya kita melakukan penindakan terhadap premanisme itu yang pertama adalah keresahan masyarakat. Itu ada yang namanya fenomena silent sound, suara-suara diam. Kadang-kadang mereka ini, ya, korban-korban ini jadi korban cuma takut untuk melaporkan, itu dari dulu seperti itu. Dan ini fenomena ini kita temukan juga di daerah-daerah. Kadang-kadang dia mencabut laporannya karena diintimidasi. Inilah ciri khas daripada aksi premanisme ini. Ya. Ini menciptakan namanya fear of crime, keresahan. Ini memang spesifik untuk premanisme. Dan kemudian untuk kasus Hercules ini perlu kami ralat ya. Dia bukan 2 kali sudah ditangkap oleh tim kami, salah ya. Sudah 3 kali. Ya, pertama kasus melawan petugas di mana saat itu tahun 2013 ditangkap di Jakarta Barat. Kita bagi tugas pada saat itu Polres Jakarta Barat melakukan penyidikan kasus pemerasan, kemudian Polda Metro Jaya melawan petugas. Jadi kalau dulu masih ingat, keluar tahanan kita tangkap lagi. Nah, tahun 2018 kita tangkap lagi kasus pemerasan dan pendudukan lahan. Nah selanjutnya rekan-rekan sekalian, ya, tentunya ini tidak boleh terjadi terhadap ancaman-ancaman perlawanan terhadap petugas, karena pada dasarnya tidak pernah ada tendensi pribadi dalam mengungkap kasus premanisme, tidak ada. Tapi seperti tadi kami sampaikan, berdasarkan keresahan masyarakat, fakta hukum dan di sidang secara terbuka, di sana dilihat fakta hukumnya seperti apa. Nah, kemudian ini jangan sampai menimbulkan giroh ya, wah ngancam-ngancam, jadi menimbulkan semangat buat yang lain. Ya. Ingat, petugas yang melakukan tugas itu pertama mendapatkan perlindungan, mulai dari pasal 49 sampai 51 di sana, ya, not to apabila melakukan dalam rangka tugas jabatan tidak dapat dipidana. Dan apabila dia melawan petugas, ini ada ancaman pidananya juga, dan ini cukup berat loh. Jadi jangan sampai menjadi giroh nih, semangat tuh yang polisi apabila menangkap, tidak. Semakin melawan semakin kita tabrak, nggak ada cerita. Intinya negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. Tidak boleh ada kelompok tertentu apapun itu yang bergerak di atas hukum. Apabila yang mereka menghambat atau melawan petugas dalam melaksanakan tugasnya, semakin melawan semakin kita tabrak. Tidak ada cerita. Tidak boleh aparat takut terhadap ancaman-ancaman. Nah sekarang kalau misalnya polisinya takut, gimana mereka ngancam masyarakat? Ya selama ini ada namanya fenomena silent sound itu. Benar, ini terjadi di lapangan. Kadang-kadang sudah lapor, dicabut laporannya, takut. Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi ada namanya fear of crime, keresahan masyarakat. Cukup ya? Oke. Terima kasih.